dalam, waktu 1 minggu yang kita tentukan ya. Kalau mulai prakteknya Rabu, berarti maksimal kalian mengumpulkan itu Selasa depannya, sebelum praktikum Rabu, gitu. Dan kebetulan ini El Nino, course-nya saya belum dibuatkan course oleh, Kaprodi ya, mungkin agak terlambat. Nah, ini materi akan saya kirimkan lewat WhatsApp nanti. Materi pada pertemuan pertama, pertemuan kemarin ya, kemarin itu yang tentang konsep basis data, belum saya kirimkan ya. Dan yang kedua ini PowerPoint kedua dan job sheet, yang kedua juga. Yang saya share screen sudah kelihatan? Oke. Nah, ini ada yang masuk apa enggak? Sebentar. Untuk ini, kelas ini ada berapa, mahasiswanya ada berapa? 25, Bu. 25 kurang 5 anak berarti ya yang belum masuk. Sebentar. Oke, saya share screen lagi. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas lagi tentang MySQL, tentang basis data, di sini saya lanjutkan yang MySQL. Kalau yang konsep basis data mungkin kalian karena sudah pernah dapat basis data ya, gambarannya sudah tahu. Dan di sini kita menggunakan MySQL, sudah pada punya SAM ya. Sudah banyak punya SAM ya, saya harap di sini sudah punya SAM. Nah, di sini ya kita yang paling pertama dulu kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat basis data tabel, bagaimana cara menampilkan basis data dan membuka basis data yang sudah kita buat. Tadi saya mau ngomong apa ya? Saya lupa. Oh iya, kan di sini MySQL-nya itu kan saya pakai SAM. Nah, sebenarnya kan sama dengan kalian misalnya mau buat basis data dari PHP MyAdmin, mungkin lewat GUI langsung kalian ya. Mungkin ada yang lebih nyaman langsung pakai MyAdmin, pakai GUI-nya, ada yang nyaman pakai command prompt. Nah, kita yang belajar pakai shell, ini yang pakai command prompt. Di sini, di pertemuan ini, kita akan belajar tentang tabel, basis data atau database ya, tabel dan SQL. Nah, di sini dalam basis data, istilah dalam basis data kan kalian udah nggak asing ya, ada tabel. Nah, di dalam tabel ada field. Di dalam field ada record. Terus masing-masing record memiliki key dan ada SQL. Tabel. Nah, tabel ini adalah semua tabel merupakan kumpulan data nilai yang diorganisasikan ke dalam record dan kolom. Masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik. Gitu ya. Kolom itu field-nya, misalkan tabel mahasiswa, ada field nama, ada field nama, NIM, terus alamat. Nah, misal yang key-nya itu adalah NIM, misalnya gitu. Terus selanjutnya ada field ini ya, field ini yang lebih detailnya. Field merupakan kolom dari sebuah tabel. Field memiliki ukuran tipe data tertentu yang menentukan bagaimana data nantinya tersimpan. Nah, ini dalam field itu kan tadi ya, misalnya tabel mahasiswa, ada field nama, field alamat, field name. Nah, length-nya atau panjangnya atau tipe datanya menyesuaikan kan. Kalau nama mungkin itu tipe datanya apa, mungkin string, bukan char ya, karena char itu kan untuk yang satu huruf doang kan,
B, C gitu. Tapi kalau string kan misal nama Andi gitu kan, terdiri dari beberapa char. Terus panjangnya berapa? Disesuaikan, diatur sesuai keinginan kalian atau sesuai aturan tertentu. Itu field, terus ada record. Field merupakan sebuah kumpulan nilai yang saling ini. Record ya. Record merupakan, saya langsung edit aja deh. Record merupakan sebuah kumpulan nilai yang saling terkait. Itu record. Record itu ya isi-isinya itu, isi di dalam field. Ya, nama, isinya siapa, si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Lalu ada key. Key ini merupakan suatu field yang dapat dijadikan kunci dalam operasi tabel. Nah, dalam konsep database ini, key memiliki banyak jenis. Ada primary key, ada foreign key, ada composite key, dan lain sebagainya. Yang sering kita gunakan adalah primary key. Nah, itu kan dia yang paling sering untuk penghubung antara record satu dan record lainnya. Primary key ini diusahakan yang paling unik ya, yang tidak mungkin ada kesamaan data. Misalnya kan kalau mahasiswa itu kan NIM ya. NIM itu kan tidak mungkin sama, NIM itu kan tidak mungkin sama. Biasanya NIM itu kan formatnya masing-masing. Mungkin tahun lulus, spasi, kode prodi, enggak spasi ya. Tahun lulus, terus kode prodi dan lain sebagainya. Nah, kalau K ini dia sifatnya adalah yang paling unik. Tuh. Selanjutnya ada SQL. SQL atau Structured Query Language merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. SQL sering disebut juga sebagai query. Nah, kita sering menyebut query. Query itu perintah dalam database. Misal perintahnya perintah insert, perintah delete, mungkin ini query ini adalah perintah-perintah dalam, misal kita membuat database, perintahnya apa? Menampilkan database, perintahnya show database, misal seperti itu. Jadi query ini adalah perintah. Selanjutnya ada hierarki database. Hierarki database ini DBMS ini ya. DBMS itu kan manajemen sistem database kemarin ya. Nah, manajemen sistem database itu kan macam-macam. Nah, di sini kita pakainya MySQL. Di sini kita pakainya MySQL. Jadi kita untuk manajemen sistem basis datanya pakainya MySQL. Nah, dalam DBMS itu terdiri dari beberapa database. Seperti kalian pada PHP MyAdmin, itu kan kalian bisa membuat lebih dari satu database kan? Database apapun, database toko, database sekolah, atau yang lainnya. Nah, masing-masing database di dalamnya terdiri dari beberapa tabel kan? Tergantung kebutuhannya. Misalnya database stok, database penjualan misalnya, database penjualan ada tabel pembelian, ada tabel penjualan, tabel dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhannya. Lalu dalam tabel, nah tadi ada field dan recordnya tadi. Dalam tabel mahasiswa atau tabel pembelian, ada mungkin ID pembeli, tanggal pembelian, dan lain sebagainya. Tuh. Next. Nah ini, apa itu MySQL? SQL merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Tadi sudah dijelaskan ya. Terus hampir semua software database mengenal atau mengerti SQL. Memang di mata kuliah ini nanti kan ini kita hanya mengotak-atik database-nya ya, tidak sampai framework-nya, karena nanti ada mata kuliahnya sendiri kan. Apa mungkin kalian sudah dapat mata kuliah framework yang nantinya di situ akan bisa mengakses database ini. Nah, di sini kita lebih belajar ke cara membuat database-nya. Di sini perintah SQL pada semua software database hampir sama. Jadi kalau misalnya kalian tidak menggunakan MySQL pun, mungkin hampir sama. Kayak apa ya namanya ya, saya lupa. Kemarin kelas IK 2, juga ada yang pakai
SQL lainnya gitu, tapi perintahnya sama. Cuman kalau misalnya nggak ada yang lain, kalian pakai ini aja mengikuti saya. Terus di sini ada fitur-fitur MySQL, yaitu ada Relational Database System, ini seperti halnya software database lain ya yang ada di pasaran. Nah ini sama tadi ya, MySQL itu adalah RDBMS, manajemen sistemnya database. Terus ada arsitektur client server juga, tapi di sini memang tidak mengulas ini ya di mata kuliah ini. Dan ada mengenal perintah SQL standar. Nah, ini yang akan kita bahas dan mendukung subselect. Nah, ini fitur-fitur MySQL yang lain. Ada fitur views, mendukung views, yaitu mendukung views ini versinya ini ya, kita abaikan aja. Terus ada store procedure. Jadi nanti yang akan kita pelajari ada views, ada store procedure, ada trigger, replication, transaksi-transaksi, dan foreign key. Ini yang antara lain fitur-fitur MySQL yang lain ya. Ada yang tersedia fungsi KISS, free, stabil, dan tangguh. Terus ada fleksibel dengan berbagai pemrograman. Ada security yang baik juga, dukungan dari banyak komunitas, perkembangan software yang cukup cepat. Oke. Terus ini tipe-tipenya. Salah satu kelebihan dari MySQL adalah Anda dapat mendefinisikan tipe untuk tiap tabelnya. MySQL ini mendukung beberapa tipe tabel ya, tergantung konfigurasi saat proses instalasi. Memiliki tipe data utama, yaitu MyISAM, InnoDB, dan HEAP. Tapi jika kalian tidak menyebutkan tipe datanya, nah maka tabel ini akan terotomatis dibuat sesuai konfigurasi default server MySQL-nya. Memang ini enggak terlalu ini ya, karena kita kan nanti kan ke database-nya. Terus ini macam-macam tipe tabel MyISAM. Ada InnoDB tadi ya. Dan ada HEAP. Ini hanyalah macam-macamnya saja. Kita langsung aja ke ini. Tipe data, tipe field ya, tipe-tipe field pada MySQL. Nah, ini kan mungkin kalian juga sudah paham ini ya, karena sudah pernah basis data yang pertama. Nah, ini ada tipe tiny integer, menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Integer, ini maksudnya integer. Lalu ada small integer. Ini tergantung ukuran-ukurannya ya. Nah, ini bedanya tiny, small. Nah, ini tergantung ukurannya. Cuma di sini sama-sama untuk bilangan bulat. Sama kayak integer. Integer lah, ini intinya integer. Terus ada medium integer, digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif, negatif, dengan ukuran 24 bit. Tuh. Kalau misalnya sekiranya banyak, berarti pakainya yang integer aja, yang sering kalian gunakan itu kan integer itu ya, yang sering kalian gunakan. Gunakan adalah integer. Ini sama kan untuk bilangan bulat positif dan negatif untuk integer. Terus big integer. Jadi apa bedanya? Kan tadi ya, bedanya hanya di ukurannya ini. Selain integer juga ada float kan. Bedanya sudah tahu ya, kalau float ini kan untuk koma-koma, desimal, 0,6, 0, dan lain sebagainya. Tapi untuk integer itu benar-benar bulat ya. Kalau float ini kan menyimpan data bilangan pecahan, positif dan negatif. Terus double juga sama kayak float, cuman bedanya di ukurannya. Kalau misal ukurannya sekiranya lebih besar, berarti kalian menggunakan double. Dan real juga sama ya, ini merupakan sinonim dari double, ini real.
Lalu ada desimal. Desimal digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif juga. Ini sama dengan ini double ini ya, desimal. Jadi yang sering kalian gunakan itu yang umum aja kan nggak apa-apa, integer, float. Nah, itu yang paling sering. Terus ada date. Nah, ini kalau ini kayak default ini ya, digunakan untuk menyimpan data tanggal. Jadi kalau datanya kalian sekiranya pengen yang tanggal, berarti kalian menggunakan perintah date. Terus ada waktu, berarti kalian menggunakan time. Terus ini tanggal dan waktu. Nah, ini menyimpan tanggal dan waktu, berarti date time. Nanti ada ininya apa? Ada materinya tentang ini. Terus ada year untuk tahun. Terus ada char, varchar, dan tiny text. Char digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap. Kalau varchar untuk ukuran dinamis. Jadi kalau char ini sudah ditentukan, misalnya char mau 5 digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran tetap. Jadi ini ukurannya sudah ditentukan. Tapi kalau varchar ini ukurannya macam-macam. Dan ada tiny text digunakan untuk menyimpan data teks. Jadi ini memang hampir sama ya. Kalau yang atas tadi kan untuk yang angka, numerik. Nah, kalau ini date time dan ini string atau teks. String atau teks. Kalau char mungkin sudah ditentukan satu gitu ya, satu huruf saja. Tapi kalau varchar ditentukan dinamis, bebas ada berapa. Cuman panjangnya ya ditentukan segini sampai 255. Terus ada tiny text, ada text, medium text, long text. Sama ini untuk string, untuk teks semua, tapi jangkauannya yang beda ya. Jangkauannya yang beda. Terus ada biner, ada bit, ada tiny blob, ada medium blob, dan long blob. Kalau biner ini kan digunakan untuk menyimpan data biner. 0101 gitu ya. Ini kalau tipenya merupakan tipe biner. Terus ada yang lainnya itu ada enumerasi, yaitu kumpulan data, dan ada set, himpunan data. Nah, biasanya di sini set juga sering digunakan. Nanti ada materinya juga di pertemuan berapa saya lupa. Mungkin agak 4 atau 5. Terus selanjutnya ada aturan merancang database ini ya. Tabel dalam database tidak boleh mengandung record. Sebentar. Nah, ini tabel dalam database tidak boleh mengandung record atau data ganda. Atau dengan kata lain tidak boleh ada redundansi data. Jika terdapat data yang sama, maka perlu dilihat kembali rancangan tabelnya. Ya mesti ini ya, dalam tabel ini kan tidak ada data yang sama. Jadi kalian cek lagi, jika ada redundansi, nah berarti kalian hapus salah satu. Terus setiap tabel dalam database harus memiliki field column yang unik untuk primary key. Nah tadi ya, mungkin mahasiswa itu yang unik itu name. Unik itu jadi kemungkinannya tidak sama antara data satu dengan data yang lain, antara record satu dan record yang lain. Pokoknya yang beda gitu, nggak mungkin sama itu. Terus tabel harus sudah normal. Maksudnya sudah normal itu ya tadi di atas tidak boleh ada data yang ganda, tidak boleh ada data yang double, atau redundansi, atau inkonsistensi. Nah itu. Jadi misalnya datanya ada 25 mahasiswa, tidak boleh ada mahasiswa yang nilainya sama, datanya sama, double, Anas gitu ya.
Anas nomor 1 dan nomor 2. Mungkin keklik atau ke-drag, ketarik, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya belum normal. Jadi tabel itu harus benar-benar sudah normal. Normal itu dalam artian lah sudah rapi gitu ya. Tidak ada data yang redundan, double, ganda, dan lain sebagainya. Terus, besar atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Hal ini ditentukan oleh pemilihan tipe data yang tepat. Ya, ini kaitannya dengan memori, dengan ini ya, ruang ya, dengan ruang. Jadi kalau misalnya maksimal nama 10 aja lah, nanti yang ada nama lengkap atau nama, apa sih, nama panjang, tinggal disingkat aja gitu misalnya. Jadi tipe data sudah diatur dari awal, panjangnya mau berapa, tipe datanya apa, kayak gitu. Jadi sudah diatur. Terus merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung record sesuai yang dibutuhkan oleh aplikasi. Ya itu disesuaikan. Kalau sekiranya aplikasinya nanti dia besar, akan menjadi aplikasi besar, nah berarti basis datanya atau database-nya juga dibuat yang lebih besar, kayak length-nya, panjangnya tadi ya, dan teman-temannya itu harus lebih besar. Dilihat kebutuhannya dari aplikasi itu. Kan beda ya, database dari misalnya database e-commerce atau misalnya database-nya Shopee dengan database-nya toko yang local host aja, itu kan beda. Database yang di-hosting atau database yang lokalan host aja juga kan beda. Mungkin yang hosting cakupannya lebih luas. Nah, dengan yang local host yang lebih sempit, nah itu sudah beda. Selanjutnya, untuk tips penamaan. Nah, tips penamaan identifier. Penamaan identifier, entah penamaan database, tabel, kolom, di MySQL itu harus bersifat case sensitif ya. Tahu ya case sensitif ya. Sebentar.
lanjutkan. Terdengar ya suara saya ya? Oke. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Oke. Nah, selanjutnya saya lanjutkan. Tadi mana ya? Oh, ini. Penamaan ini kan tadi bersifat case sensitif ya. Jadi kalian harus konsisten. Maksudnya konsisten tuh kalau dari awal misalnya namanya huruf kecil semua, ya huruf kecil semua. Nah ini, penamaan identifier hendaknya konsisten untuk semua tabel dalam satu database. Kita dapat menggunakan model lowercase, uppercase, camel case, dan lain sebagainya. Misalnya kalian konsisten kecil semua hurufnya, ya kecil semua, gitu ya. Kecil semua. Kalau uppercase misalnya, apa ya, nama mahasiswa, gitu ya, misalnya nama. N-nya besar, A kecil, M kecil, A kecil, MHS-nya besar, gitu juga nggak apa-apa. Atau nama mahasiswa, nama MHS gitu kecil semua juga nggak apa-apa. Yang penting kalau penulisan nama tabel, nama mahasiswa, nama kecil semua, berarti nama kecil, NIM kecil, alamat kecil, semuanya kecil. Jadi kalian konsisten gitu, harus konsisten. Kecil satu, kecil semua. Besar semua gitu ya. Dan kalian juga harus konsisten. Kalau misalnya kalian pakainya bahasa Indonesia semua. Bahasa Inggris semua. Jangan campur aduk. Misal satunya tabel MHS, terus satunya pakai bahasa Inggris, satunya pakai bahasa Indonesia. Jangan ya. Konsisten. Bahasa Inggris semua. Bahasa Indonesia semua. Gitu. Kadang juga nanti pas TA itu kemarin ada pengalaman seperti itu ya. Ada mahasiswa kok database-nya itu namanya macam-macam, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Ini bikin sendiri apa enggak gitu loh. Ya mungkin bikin sendiri, tapi kan kalau lebih konsisten kan enak gitu, lebih jelas gitu. Terus nama database, tabel dan kolom maksimal 64 karakter. Nggak usah panjang-panjang lah ya, biar lebih mudah dihafal atau dimengerti. Hindari penggunaan karakter khusus seperti itu, yaitu seperti tulisan itu ya, karena bisa bermasalah dalam sistem operasi yang lain. Ya, kan case sensitif pembacaannya nanti susah. Jadi karakternya yang biasa-biasa aja. Pilih nama untuk field atau kolom yang mencerminkan isi dari data yang disimpan. Ya, pokoknya ya sesuai itu ya. Mana tadi? Pilih nama yang mencerminkan isi data. Pokoknya yang sejalur. Kelas ini ada yang namanya Dwi Ihsan ya? Saya belum buka. Nanti saya absensi deh. Ada, Bu. Oke, kayaknya izin ya dia ya? Apa gimana? Apa belum saya admit? Sudah, tidak ada lagi. Oke, next. Tips sudah. Sekarang perintah SQL. Nah, di perintah SQL ini terdapat 3 jenis perintah SQL, yaitu DDL atau Data Definition Language, terus DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Data Control Language. Yang akan kita bahas di sini, di pertemuan ini, mungkin di ini, DDL. DDL ini adalah perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database, dalam hal ini database dan tabel. Jadi maksudnya pendefinisian itu yang tadi yang awal-awal, kita menentukan tipe datanya apa, menentukan panjangnya apa, namanya seperti apa, penamaannya seperti apa, dari mulai nama database-nya nanti apa, tabel yang dibutuhkan apa aja, field-nya apa aja, kayak gitu. Nah, itu adalah DDL, mendefinisikan suatu struktur database-nya. Kan di drop down ya, oh nanti ada database penjualan, terus dalam database penjualan ada tabel apa aja, oh tabel pembelian, tengkulak misal gitu ya, terus di drop down gitu. Itu pendefinisiannya. Terus ada
yang selanjutnya ada setelah didefinisikan semuanya, lalu kan dirancang ya, dirancang, dibuat, sudah didefinisikan, kalian buat. Lah, lalu ada DML, yaitu Data Manipulation Language, yaitu perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Jadi nanti setelah database dibuat, perintah apa saja yang akan ada di sini? Kan minimal biasanya CRUD itu ya, CRUD, create, read, update, dan delete. Create, read, update, delete, create database, membuat database misalnya. Terus ada bisa read database, melihat database. Lalu ada insert tabel, insert data, misalnya insert data, terus ada bisa mengupdate isinya, mengupdate value, mengupdate data, lalu mendelete data. Nah, jadi data manipulation itu dari create, read, update, dan delete. Insert data, update data, delete data. Gitu. Dan ada yang terakhir ada DCL atau Data Control Language. Merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses privilege. Jadi kalau di sini sudah masuk ini ya, ke ibaratnya kalau profesinya itu sebagai database administrator, sudah ke manajemennya. Di sini ada kontrol untuk menambah user misalnya. Dalam database, root-nya atau admin atau super adminnya itu dia bisa membuat user, misalnya membuat user 1, user 2, user 3, dan seterusnya. Dan masing-masing user itu diberi privilege. Diberi privilege ini, privilege atau hak akses. Nah, kenapa? Ini kan kaitannya dengan keamanan ya, atau hak aksesnya. Misalnya user 1 itu adalah admin yang hanya bisa melihat data, mengecek data saja. Nah, berarti dia hanya diberi akses untuk read misal gitu. Dan user 2 selain read, dia bisa menginput data. Oh, berarti dia dikasih akses read dan insert. Misal gitu. Insert. Terus user 3 cakupannya lebih luas. Read, insert, dan delete. Nah, dia juga bisa menghapus. Seperti itu. Jadi itu adalah DCL-nya. DCL-nya itu. Kaitannya dengan hak akses atau privilege. Manipulasi usernya. Sudah ke keamanannya. Nah, terus selanjutnya yaitu yang DDL tadi ya. Tadi ya, untuk create database, membuat tabel, membuat indeks, merubah struktur tabel, dan menghapus dropping tabel atau indeks. Ini tadi di DML ya, sudah saya jelaskan di sini. Di sini ada, saya lupa ternyata. Nah, DML ini tadi manipulasinya ya untuk insert, update, delete, selection. Itu DML. Dan ada yang terakhir tadi ya, CDL, kaitannya dengan user. User itu bisa ini ya, contohnya adalah green. Terus ada revoke, memberikan otoritas hak akses memanipulasi data pada suatu tabel kepada user, itu adalah green. Terus ada revoke, mencabut otoritas hak akses manipulasi data pada suatu tabel database dari user. Jadi misalnya ada sebuah user, ada user 1. Nah, user 1 itu di PHP MyAdmin itu, kalau kalian pakainya PHP MyAdmin, dikasih hak akses green. Nah, green itu dia bisa memanipulasi data pada suatu tabel. Pada suatu tabel, otomatis dia bisa masuk database-nya ya. Nah, terus dia bisa ke tabelnya. Lalu kalau revoke, itu dicabut hak aksesnya. Hak aksesnya dicabut, manipulasi data pada suatu tabel, nah dicabut. Tuh. Nah, selanjutnya ini sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak tentang materi? Jadi materinya itu tadi hari ini bagaimana cara DDL tadi ya, membuat database, mendefinisikan database,
Terus di rank-rank apa saja yang dibutuhkan yang akan dibuat. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, sebentar. Nah, ini beberapa operasi dasar SQL tadi ya, yang membuat basis data, caranya, perintahnya atau query-nya ini, create database, terus nama database-nya atau nama basis datanya. Apa? Terus kalau melihat nama-nama basis data yang sudah ada, misalnya harusnya ini masing-masing mahasiswa tuh beda. Kalau kalian screenshot ya, misal di screenshot, nah itu kan MySQL-nya atau SAM-nya itu kan sendiri-sendiri ya. Nah, saat kalian melihat nama-nama basis data pada MySQL kalian, itu harusnya keluarnya tuh sendiri-sendiri, beda-beda ya. Tergantung yang pernah kalian buat. Mungkin ada database default juga di situ. Perintahnya ini show database. Nanti akan muncul semua database yang ada di MySQL kalian. Lalu ada perintah mengkoneksikan ke sebuah basis data. Maksudnya kan saat kalian menggunakan MySQL itu kan kalian sebenarnya belum masuk ke salah satu basis data ya. Belum masuk ke salah satu basis data. Baru basis data secara umum semuanya. Nah, kalau kalian mau menggunakan atau mengkoneksikan atau membuka misalnya kalian buat basis data penjualan, terus kalian mau masuk ke basis data penjualan. Nah, perintahnya adalah use ini. Use penjualan, misal nama basis datanya. Nah, setelah kalian klik ini, itu kondisinya, posisinya adalah kalian sedang berada pada basis data penjualan gitu. Lalu melihat nama-nama tampil dalam suatu basis data. Kalian sudah masuk dalam basis data penjualan tadi. Berarti setelah itu kalian bisa melihat tabelnya dengan perintah show tabel. Terus kalian mau menampilkan struktur tabel. Struktur tabel maksudnya isinya gitu ya. Tabel, misal tabel apa aja, terus dilihat isinya, kalian bisa menggunakan dash nama tabelnya itu. Ini contohnya. Ini berapa operasi dasar dalam SQL. Sampai sini belum ada pertanyaan. Sebentar, saya sambil share materi deh. Pertemuan. Saya share di grup ya. Pertemuan 1 itu konsep basis data, pertemuan 2 itu MySQL. Bisa kalian buka dulu. Dan ini job sheet-nya. Nanti saya jelaskan juga job sheet-nya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Belum ada. Cukup jelas ya? Oke. Oke. Terus saya buka pertemuan kemarin dulu, pertemuan pertama. Nah ini kelihatan nggak konsep basis data dan pemrograman basis data? Kelihatan nggak? Oke. Nah kita lihatnya yang paling terakhir ya, yaitu kan ini kemarin kan
Yang sudah ya alhamdulillah, yang belum berarti kalian mulai dari sekarang ini ya. Praktikum mandiri instalasi SIM sudah, mungkin sudah kalian ya. Nah, terus kan dari awal banget kan kalian masuknya shell ini ya. Nah, di shell ini kalian ikuti cara-caranya seperti ini. Ketikkan MySQL root, terus artinya tuh kita masuk sebagai admin root, admin akar yang bisa tadi di sini udah masuk manipulasi usernya tadi. Jadi yang paling pertama di situ adalah super adminnya adalah root. Tuh. Root itu yang bisa mengatur segalanya, yang bisa mengatur semuanya ya. Bisa buat user 1, 2, dan lain sebagainya. Kalau di kalian ada passwordnya, tambahkan seperti ini. Jika terdapat password, maka bisa ditambahkan strip P pada optional password. Terus kalian bisa ketik show database ini ya. Atau ini kan sama kayak perintahnya tadi di atas ya. Nih, lalu untuk masuk pada database Rama, ketik use Rama. Kayak perintah tadi ya, yang di PowerPoint tadi. Jadi ini sudah habis ya. Di pertemuan pertama itu kan show database dan use Rama. Sama kayak nanti di job sheet 2. Nah, kalian coba ini dulu. Dan job sheet-nya sudah saya share ya. Ini saya buka lagi job sheet. Job sheet mana job sheet? Job sheet. Sebentar. Job sheet-nya ini. Desktop. Sebentar, kok nggak muncul sih? Kalian juga buka job sheet ya. Ini kok nggak mau sih. Nggak mau. Sebentar, laptop saya nge-hang. Sambil nunggu saya, silakan. Oh ini, silakan dibuka job sheet-nya. Nah ini ya. Sudah kelihatan kan? Praktikum 2. Nah, di sini kan setelah SIM terinstall ya, terus kalian nyalakan start baris 1, baris 2, MySQL dan Apache-nya. Lalu kalian pilih tombol shell, nih ya. Pilih tombol shell. Terus nanti kan keluar seperti ini. Atau sama kayak di pertemuan 1 tadi. Nah, ini hampir sama sih kayak pertemuan 1 ya. Masuk, kalian pakai root. Terus muncul seperti ini. Muncul prompt dari MySQL. Nah, selanjutnya setelah muncul dari prompt MySQL, perintah untuk menampilkan database, show database. Kalian screenshot lah di sini. Kalian screenshotnya mulai dari sini. Nanti kan masing-masing mahasiswa itu beda ya. Mungkin ada yang punya basis data namanya sendiri, basis data IK2D, basis data apa yang pernah kalian buat, itu harusnya di sini ada. Ya mungkin ada beberapa, 1-2 sama, tapi kan nggak semuanya sama ya. Mungkin ada yang sama-sama punya basis data IK2D, ada yang enggak, ada yang lainnya gitu. Setelah di show database, nah ini tugasnya yaitu tugas membuat database. Buatlah database dengan ketentuan nama, name. Di sini untuk tulisannya terserah kalian, tapi kayak tadi ya, konsisten. Kecil-kecil semua, besar-besar semua. Misal contohnya di sini bulan 01/4/44 gitu.
Nah, perhatikan create database Wulan, name. Setelah itu, sudah create database, ada keterangannya ini kan, query oke, database sudah terbuat. Nah, query oke, berarti database sudah terbuat. Selanjutnya, melihat database yang sudah kalian buat tadi, dicek ya, kalian lihat show database. Kalian screenshot, oh udah ada nih databaseku Wulan. Sudah ada. Terus karena kan kalian akan membuat tabel. Kalian akan membuat tabel. Nah, berarti sudah dicek, oh database kalian sudah masuk. Kalian sekarang masuk ke database kalian atau mengaktifkan atau mengoneksikan tadi ya, pakainya apa? Use ya. Nah, perhatikan jika berhasil ada keterangan database change. Nah, database change berarti kalian sudah masuk. Ada yang masuk lagi. Nah, berarti kalian sudah masuk ke database kalian masing-masing. Lalu kalian bisa memanggil database yang lain atau tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau manggil database yang lain itu ya pakai use lagi ya. Nah, selanjutnya kalian sudah masuk ke database kalian. Kalian melihat tabel yang terdapat pada database. Seharusnya kan belum ada karena belum dibuat tabel kan. Nah, seharusnya kan belum ada. Ada keterangan gini kan. Harusnya belum ada tabel yang terdapat pada database. Berarti keterangannya harusnya empty set. Nih loh keterangannya. Empty set ini. Nah, empty set ini artinya belum ada tabel yang terdapat dalam database. Lalu kalian buat tabel. Nah, ini tabelnya isinya seperti ini ya. Perintah untuk membuat tabel database. Nah, ini perintahnya create tabel pegawai misalnya. NIP. Nah, di sini, nah ini kan kedetek ya, pokoknya pakai nama masing-masing ya di sini ya, database-nya masing-masing. Memang perintahnya sama semua, create tabel pegawai. Yang membedakan adalah nama database-nya. Create tabel pegawai sesuai ini NIP. Ini tahu ya artinya ya, tip datanya apa, panjangnya 8. Terus selain ada NIP ada nama varchar 50, ada nomor telepon varchar 13. Sudah dibuat tabel pegawai. Ini di bawah ini perintahnya sama ya, cuma memperjelas aja. Nah, setelah tabel dibuat, keterangannya adalah query oke, berarti tabel terbuat. Lalu kalian lihat tabel kalian pada database. Nah, pada database Wulan sudah ada satu tabel, yaitu tabel pegawai. Nah, setelah itu melihat isi tabel, melihat berarti sekarang pakainya perintah select. Select from pegawai. Tabel pegawai belum ada isinya, berarti keterangannya adalah empty set. Lalu kalian menambahkan data pada tabel pegawai dengan perintah seperti ini. Setelah ditambahkan perintah oke, terus dicek ya, dilihat sudah masuk datanya. Kalian screenshot-nya sekalian sama nama database kalian ya, ini ya. Menutup MySQL dengan perintah quit. Boleh ditutup dulu, atau sebelum kalian tutup, kalian isi, karena di bawah ini ada perintah. Di bawah ini ada perintah seperti ini. Ini kan, nah ini loh. Latihan yang dikumpulkan tadi ya, screenshot-nya, dari kalian membuat database sampai input data. Kalian inputkan data ini. Tambahkan data seperti tabel berikut di atas untuk data Dita, Leni, dan Rafia. Atau 3 teman setelah kalian. Atau 3 teman kalian, bebas. Nggak harus Dita, Leni, Rafia ya. Bebas 3 teman kalian. Lalu tambahkan sebuah data dengan nama kalian
di situ. Nama kalian juga dimasukkan dan tampilkan isi tabel pegawai. Setelah itu baru selesai, kalian tutup. Gitu. Sampai sini cukup jelas job sheet praktikumnya. Ada pertanyaan tidak? Dari saya jelas, Bu. Oke. Gue izin bertanya, Bu. Ya. Itu yang poin kedua itu tambahkan sebuah data dengan nama Anda itu berarti nanti datanya ada 4 ya, Bu, berarti? Berarti Termasuk datanya, nama saya. iya benar. Hmm. Kalau misal sama yang paling atas, paling pertama banget kan juga tadi input data ya. Mana? Pegawai, terus, nah ini pertama banget kan ada awalina misal di sini. Select from pakai. Melihat isi tabel. Nah ini pertama banget kan juga buat awalina ini di sini. Yang pertama, nah buat awalina, di input awalina, di input teman kalian, terus di input nama kalian, ya datanya boleh 5, boleh 4 lah gitu. Yang penting ada datanya nama kalian, dan teman kalian boleh 3, 4 itu bebas. Pokoknya kalau ada datanya berarti sudah berhasil input gitu. Dan untuk praktikum bahwa itu kalian yang mengerjakan, kan buktinya ini ya, nama database sama data kalian. Ya pokoknya kalian buat sebisa mungkin lah. Pokoknya diusaha dulu, jangan apa ya, jangan langsung copy paste punya teman. Usaha dulu. Usaha dulu sendiri, salah nggak apa-apa, saya tidak menyalahkan kalau salah itu wajar ya. Kalau ada kesulitan, kalian tanyakan dulu, tanya teman dulu, apa tanya grup. Pokoknya kalian usaha dulu buat sebisa kalian. Gitu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya berarti. Oke, untuk praktikum awal itu dulu. Nanti sebenarnya ada, saya mau ngasih lagi ini, tapi nanti dulu ini dulu. Mana? Ini dulu. Kalian praktik itu dulu aja. Terus ini ya, uploadnya berarti hari Selasa maksimal. Ya, di situ kan ada ini El Nino ya. Pokoknya kalian upload di El Nino. Kalau El Nino-nya belum ada course-nya, kalian simpen dulu gitu ya. Kalian simpen dulu nggak apa-apa. Nggak saya hitung telat kalau misalnya sampai minggu depan itu El Nino belum ada gitu ya. Course-nya belum ada. Kan bukan kesalahan kalian. Jadi nggak apa-apa, simpen dulu. Yang penting kalian kerjakan dulu. Mau habis ini mau langsung kerjakan ya monggo, alhamdulillah. Kalau mulai Rabu ya nggak apa-apa. Tapi ini insya Allah bisalah, masih gampang ya ini ya. Izin bertanya. Ya. Ini Selasa kapan? Jadi kan kalau praktikum itu kan Rabu kan, jadwal praktikum asli Rabu. Nah, jadi untuk batas waktunya saya hitungnya mulai Rabu. Nah, saya kasih waktu kalian 7 hari, 1 minggu, 6 hari, sorry. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya, 6 hari untuk mengerjakan praktikum ini. Nah, jadi kan kayak kemarin aturannya itu kan kalau telat, nilai nggak 100% ya. Nilai 75% gitu. Karena sudah saya kasih waktu 1 minggu, itu 6 hari. Nah, jadi kalau kalian uploadnya hari Rabu, berarti kalian sudah terhitung telat. Maksimal adalah Selasa jam 8 malam. Itu. Yes, telat semenit, 2 menit itu nggak masalah. Kalau telatnya sehari, kalau uploadnya Rabu, berarti kan sudah telat sehari tuh. Nah, itu nilainya sudah tidak 100%.
begitu. Gitu, Dimintanya lagi. ya. Itu kumpulinnya di Word, Bu. Di El Di Nino, ya. maksudnya dalam bentuk Mm-mm. Word gitu. Word, saya dengarnya Word. PDF. Format PDF namanya ya, saya lupa. Apa ini ya, Pak? Saya nggak ada tulisannya ya. PDF, formatnya apa? Belum saya tulis ya. Paling bawah, nah ini, capture hasil praktikum beserta keterangannya, kirim file dengan nama _name. Nama _name, formatnya PDF. Di job sheet-nya ada keterangannya ya. Nama _name. Udah kelihatan belum? Di PDF-nya. Formatnya PDF aja ya, biar saya ngoreksinya gampang. Ini tenanan saya koreksi ya. Nanti dikiranya nggak dikoreksi, uploadnya kacau nanti. Ini tenanan saya koreksi satu-satu ini loh. Nah ini loh, formatnya nama tahun lahir kalian, bukan ya, nama dan name. Nih, nama dan name, _name. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? cukup. Oke. Apalagi ya? Nah itu kalau semoga El Nino-nya minggu ini udah benar lah biar kalian bisa langsung upload tugas. Kalau belum ya tugasnya simpan dulu. Jangan upload jangan kirim WhatsApp. Nanti takutnya ketumpuk. Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Sebelum diakhiri. Saya mau ngajar lagi jam 2. Nah ya kita harusnya sampai jam 2 ya. Tapi ya gini penjelasannya udah cukup ternyata. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, oh iya ya, belum saya absen, lupa nanti. Sebentar. Sebelum saya tutup, saya absen dulu. Biasanya saya pakai Google Form. Tapi ini pengen saya absen satu-satu. Sambil ini ya, saya lihat wajahnya nanti di absen. Bentar, kok lama ya? Waduh. Oke. Alvin, ada Alvin? Alvin. Hadir, Bu. Wajahnya mana wajahnya? Lampunya mati ya? Oke. Di rumah. Ini tanggal berapa ini? 21 ya? Oke. Alvin. Kok Alvin? Kok ada Krisna? Emang di sini ada Krisna ya? Baru masuk Bu di semester ini. Itu kakak kelas kalian toh? Iya habis cuti Bu. Oh mana? Ada Krisna ada nggak ada Krisna? Ade Krisna. Ya. Nggak masuk lagi dia. Oh, ketemu saya lagi dia. Ade Krisna. Oke.
Terus Ananabila. Mana? Hadir, Bu. Hadir. Ya, oke. Ananabila. Bahtiar. Ada, Bu. Bahtiar, terus Bagas. Hadir, Bu. Oke. Bahtiar, Bagas, Devi. Devi ada? Devi tadi masuk nggak, Pak Ketua? Devi. Itu ada Bu, tapi kayaknya ada kendala jaringan. Tapi tadi ada ya? Oh hadir, ini hadir. Oke. Devi, Dwi Ihsan dan Dwi Nur. Dwi Nuraini hadir, Bu. Dwi Nur Halo, Aini. Bu. Dwi Ihsan. Dwi Ihsan tadi ada nggak ya? Nanti deh, mungkin jaringannya juga. Terus siapa lagi nih? Farah. Oke. Feriza. Hadir, Bu. Hamdan. Hadir, Bu. Kirana. Hadir, Bu. Muhammad ya. Afif. Hadir, Bu. Arif. Hadir, Bu. Bintang ada ya. Hadir Bu. Afif, Arif, Bintang. Konita. Konita, oh ya. Konita, terus Reza. Hadir, Bu. Reza. Oke, oh Reza. Reza Amalia, oh ya. Rido. Hadir, Bu. Oke. Riagung hadir. Siti. Hadir, Bu. Oke, Sultan. Hadir, Bu. Salsabila. Salsabila tadi kayaknya masuk ya. Oke. Salsabila, Vanessa, ada. Hadir, Bu. Oke, Wahyu dan Yohana. Bu. Yohana. Oh ini Devi baru masuk. Wahyu, Yohana, oke. Oke, Hadir, Bu. oke. Tadi yang WhatsApp saya itu siapa ya? Dwi Ihsan ya, yang WhatsApp saya ya. Oh iya, Dwi Ihsan. Dwi Ihsan, oke. Tinggal Ade Krisna. Ya, terima kasih buat yang sudah hadir. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oh, apa ini? Oh, mati. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf ya. Kalau ada kekeliruan, kalau ada saya lupa, ingetin di grup gitu, nggak apa-apa. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.